Bapak, Ibu, suster, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari yang terkasih, pada pagi ini kita bertemu kembali pada Renungan Suara Veritas hari Rabu, tanggal 13 Oktober tahun 2021. Adapun bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selisih, ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terbaik di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini kembali dilukiskan sikap tegas Yesus yang mencela kaum Farisi yang banyak berpura-pura dan munafik. Kemarahan Yesus timbul karena perilaku mereka tidak mencerminkan keadilan, perdamaian, dan cinta kasih. Mereka selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sukses pribadi, dan kehormatan tanpa memperhatikan kesukaran hidup yang dialami oleh sesama. Bagi kaum Farisi, peraturan dan adat istiadat dipakai hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mereka tidak sanggup lagi melihat cinta kasih dalam aturan dan adat istiadat. Kritik Yesus dalam bacaan Injil hari ini ada dalam diri kita masing-masing. Tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan menggereja, kita lebih mementingkan aturan daripada cinta kasih, menjaga status dan harga diri. Mungkin juga kita lebih cenderung mementingkan kepentingan diri dan lupa mengamalkan cinta kasih kepada sesama. Secara sederhana, seruan Injil kepada kita hari ini adalah agar kita mau memiliki kerendahan hati, bermental tuan tetapi tetap mau melayani, mau menerima dan menghargai mereka yang dianggap rendah. Sikap dan tindakan kita hendaknya mencerminkan iman kita. Orang beriman akan tampak dari sikap dan perilaku hidupnya. Kata-kata Yesus kepada orang-orang Farisi itu harus mendorong kita untuk melakukan pemeriksaan batin. Kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita cukup bermurah hati dalam berbagai kasih, kata milik kita lainnya, waktu kita, dan cinta kasih kita kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Apakah kita memiliki semangat berapi-api untuk tidak mengabaikan praktek-praktek keagamaan yang telah ditetapkan, sementara masih memendam dalam
hati kita amarah, rasa kepahitan, atau pikiran-pikiran untuk membalas dendam terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Kiranya ada pesan penting dari perikop Injil pada hari ini bagi kita, yakni tentang kasih sejati. Maka kita sebagai anak-anak Allah harus berusaha untuk adil terhadap sesama. Kita diingatkan untuk mengingat Allah dengan totalitas hidup dan sesama seperti diri kita sendiri. Kasih Allah itu mengalir dalam hidup manusia. Kasih Allah itu tanpa syarat atau hitung-hitungan. Marilah kita melepaskan sikap orang Farisi modern yang masih melekat di dalam diri kita dengan cinta Tuhan dan sesama. Kasih itu bisa meringankan beban sesama dan menciptakan hidup yang bermakna. Santo Paulus berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Rasakanlah kasih Allah dan sebarkanlah kasih-Nya kepada sesama. Kasih kepada Allah di sini di dalam Alkitab dapat berarti kasih Allah bagi semua orang, atau kasih yang harus dirasakan dan ditunjukkan oleh orang-orang kepada Allah. Sementara mereka menjadi sadar akan kenyataan betapa besar kasih dan kerahimannya yang diwujudkan dalam hidup mereka. Perwujudan paling agung dari kasih Allah kepada kita ini adalah kematiannya yang menyelamatkan dari diri kita. Yesus Kristus, Putra Allah, serta kebangkitannya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dimuliakanlah Allah selama-lamanya. Amin.